Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 24140100026. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi dengan materi Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Terjemahan surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini
dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Jadi, ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf yang diturunkan Allah sebagai pelajaran dan penghibur bagi Nabi Muhammad ketika menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy. Secara umum, Surah Yusuf diturunkan pada periode Mekkah, ketika Rasulullah mengalami masa yang berat setelah wafatnya paman beliau, Abu Thalib, dan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam kondisi tersebut, Allah menurunkan kisah Nabi Yusuf sebagai penguatan bahwa setiap ujian akan berakhir dengan pertolongan dan kemuliaan bagi orang yang tetap beriman dan bersabar. Ayat 23 sampai ayat 29 secara khusus menceritakan ujian besar yang dialami Nabi Yusuf ketika tinggal di rumah pejabat Mesir. Istri pejabat tersebut, yang dalam literatur tafsir dikenal dengan nama Zulaikha, berusaha menggoda Nabi Yusuf agar melakukan perbuatan maksiat. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Yusuf mampu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Kisah ini menjadi salah satu contoh paling jelas dalam Al-Quran tentang pentingnya menjaga akhlak, kehormatan, dan ketakwaan ketika menghadapi godaan. Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan berakhlak mulia, istri Al-Aziz, penguasa Mesir, mulai tertarik kepadanya. Suatu hari ia mengunci seluruh pintu rumah agar tidak ada seorang pun yang masuk. Kemudian mengajak Yusuf melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Namun Nabi Yusuf segera berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah." Ucapan tersebut menunjukkan keteguhan iman Nabi Yusuf. Beliau tidak hanya takut kepada hukuman manusia, tetapi lebih mengutamakan rasa takut kepada Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah kemudian memperlihatkan kepada Nabi Yusuf burhan Rabbi, bukti atau petunjuk dari Tuhannya, sehingga Allah menjaga beliau dari melakukan dosa. Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang ikhlas menjaga ketakwaannya. Setelah Nabi Yusuf berusaha melarikan diri menuju pintu, Zulaikha mengejarnya hingga baju Nabi Yusuf robek dari bagian belakang. Ketika mereka sampai di depan pintu, tiba-tiba suami Zulaikha datang. Untuk menutup kesalahannya, Zulaikha justru menuduh Nabi Yusuf telah berbuat buruk kepadanya. Kemudian Allah menunjukkan kebenaran melalui kesaksian seorang saksi dari keluarga Zulaikha. Saksi tersebut memberikan penjelasan yang sangat logis. Jika baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, berarti Nabi Yusuf yang menyerang. Namun jika robek di bagian belakang, berarti Yusuf sedang melarikan diri dan perempuan itulah yang mengejarnya. Setelah diperiksa, ternyata baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Dengan demikian, terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Yang pertama yaitu pendidikan akidah. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang dilakukan di hadapan orang banyak maupun ketika sendirian. Kesadaran akan pengawasan Allah atau muraqabah menjadi benteng utama dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Selanjutnya yaitu pendidikan akhlak. Nabi Yusuf memberikan teladan akhlak yang sangat mulia dengan menjaga kehormatan dirinya meskipun menghadapi godaan yang sangat besar. Sikap menjaga kesucian diri atau ifah merupakan salah satu akhlak yang harus dimiliki. Yang selanjutnya yaitu pendidikan pengendalian diri. Ayat ini mengajarkan pentingnya pengendalian hawa nafsu. Keberhasilan seseorang bukan hanya diukur dari kecerdasan atau kekuatan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menahan keinginan yang bertentang dengan ajaran Allah. Selanjutnya yaitu pendidikan kejujuran. Walaupun difitnah dan berada dalam posisi yang sulit, Nabi Yusuf tetap berkata jujur dan tidak memuat kebohongan untuk menyelamatkan dirinya. Sikap jujur menjadi dasar terciptanya kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya pendidikan kesabaran. Nabi Yusuf menghadapi ujian dengan penuh kesabaran tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan menjaga amanah. Sebagai seorang yang dipercaya tinggal di rumah Al-Aziz, Nabi Yusuf tidak mengkhianati kepercayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang muslim harus menjaga amanah baik dalam perjalanan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.
Pendidikan selanjutnya yaitu moral sosial. Kisah ini mengajarkan agar seseorang tidak mudah mempercayai tuduhan tanpa bukti. Islam mengajarkan pentingnya bersikap adil, objektif, dan mengajarkan pentingnya bersikap memeriksa fakta sebelum mengambil keputusan. Baik, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.